Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah ukuran 7 kali 12 dengan 3 buah kamar tidur di AutoCAD. Kita buka AutoCAD-nya. Yang pertama kali kita akan membuat layer, ketik perintah LA pada keyboard lalu tekan enter. Di sini kita klik kanan pada mouse di sini lalu pilih new layer. Setelah itu ini kita beri nama dimensi, lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih new layer. Ini kita beri nama dinding. Lalu klik kanan lagi pada mouse. Kita pilih new layer. Ini kita beri nama garis as. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih lagi new layer. Ini kita beri nama garis bantu. Lalu klik kanan lagi pada mouse, klik di sini pilih new layer. Ini eh, kita ganti nama menjadi kolom. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih new layer. Ini kita ganti nama menjadi pintu dan jendela. Setelah itu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih new layer. Ini kita ganti nama menjadi teks. Oke, setelah itu kita lihat di garis as ini. Untuk warna garis as kita ganti, klik di sini. Warnanya kita ganti menjadi merah. Setelah itu klik OK. Setelah itu untuk tipe garisnya klik di sini tipe garis-garis as, klik di continuous ini, lalu klik load. Setelah itu pilih AutoCAD ISO 02W100 lalu klik OK. Setelah itu kita pilih garis AutoCAD ISO 02W100 ini lalu klik OK. Setelah itu untuk garis bantu ini kita ganti warnanya, klik di sini kita ganti menjadi warna ungu atau magenta seperti ini lalu klik OK. Setelah itu lihat di kolom ini warnanya kita ganti juga, klik di sini kita ganti warna kolom menjadi biru muda atau cian seperti ini lalu klik OK. Setelah itu pilih kita lihat di pintu dan jendela, kita ganti warna layar pintu dan jendela, klik di sini kita ganti untuk pintu dan jendela warna kuning lalu klik OK. Oke, setelah itu kita tutup layar. Lalu kita klik di sini, pilih garis as. Kita akan membuat garis as terlebih dahulu. Tekan perintah REC atau rectangle pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sembarang tempat, misal di sini. Lalu tarik ke sembarang arah, misal ke arah seperti ini. Lalu masukkan ukuran 700, lalu tekan koma, lalu masukkan ukuran 1200, lalu enter. Nah, jadi ini adalah saya buat eh, ukurannya dalam skala 1:100 yang artinya untuk 700 lebarnya tadi ini ke sini sama dengan 7 meter dan untuk panjangnya dari sini ke sini saya buat tadi 1200 sama dengan 12 meter. Oke, setelah itu kita pisahkan garis ini, kita klik di garisnya lalu ini masih menyatu garisnya, selanjutnya tekan X untuk memisahkan garis lalu tekan enter. Garis sudah terpisah. Setelah itu kita akan membentuk bagian ruangannya. Tekan perintah O pada keyboard lalu tekan enter. Masukkan ukuran 200 lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan lalu klik. Setelah itu tekan enter. Tekan enter lagi. Masukkan angka 150 lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan lalu klik. Setelah itu eh, klik lagi di sini, arahkan ke bagian bawah lalu klik. Setelah itu eh, tekan enter, tekan enter lagi, masukkan angka 300, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu klik. Setelah itu eh, tekan enter lagi. Lalu ini kita buat atau kita potong garis yang tidak diperlukan terlebih dahulu. Tekan TR pada keyboard lalu tekan enter 2 kali.
Untuk memotong garis yang tidak diperlukan, tinggal diklik saja garisnya, misal ini, lalu garis ini juga, lalu garis yang ini juga, lalu eh, tekan enter. Setelah itu ini bisa kita tekan oh lagi lalu enter, masukkan angka 200, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke mari, lalu klik, tekan enter, tekan TR lagi, tekan enter dua kali, klik di sini, di sini, dan di sini tidak perlu kita klik, di sini, klik di sini satu lagi. Setelah itu eh, di sini juga kita klik. Oke, sudah seperti ini, lalu tekan enter. Setelah itu kan oh enter, masukkan ukuran 275, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik, lalu tekan enter lagi, masukkan angka 375, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu tekan enter. Lalu tekan enter lagi, lalu tekan TR pada keyboard, lalu tekan enter dua kali. Setelah itu, ini kita klik dan ini juga diklik. Setelah itu tekan enter. Lalu tekan enter lagi pada keyboard, lalu tekan pada keyboard lalu tekan enter, masukkan angka 275, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini. Lalu klik, tekan enter. Setelah itu tekan enter lagi pada keyboard, masukkan angka 300, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik, lalu tekan enter lagi, tekan enter, masukkan angka 100, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian, oh ini tidak perlu, karena di sini saja saya ulangi, saya tekan escape pada keyboard, tekan O, enter, masukkan angka 75, enter. Klik di sini, arahkan ke mari seperti ini. Lalu tekan enter. Setelah itu kita potong lagi garis yang tidak perlu. Tekan TR pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Kita coba ini ukur, tekan DIM pada keyboard lalu tekan enter. Kita cek ukuran ini apakah 100. Oke, sudah tepat ukurannya. Kita hapus dulu. Setelah itu eh, tekan perintah TR lagi pada keyboard, tekan enter. Ini kita klik untuk menghilangkan garis lalu tekan enter. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini bentuk ruangan yang kita hasilkan dari gambar garis as ini. Selanjutnya kita akan membuat kolom terlebih dahulu. Pilih layar kolom. Lalu tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sembarang tempat, misal di sini, tarik ke sembarang arah, misal seperti ini, masukkan angka 15, lalu tekan koma, lalu masukkan lagi 15, lalu tekan enter.
seleksi kolomnya, lalu tekan M, Enter, kita klik di bagian tengahnya, kita pindahkan ke mari, klik di sini. Setelah itu ini kita klik lagi, tekan CO, lalu tekan Enter, kita copy ini, klik di sini, klik di sini, dan taruh di sini. Oke, sudah seperti ini. Ini kolom sudah selesai, kita tempatkan lalu tekan Enter. Nah, langkah selanjutnya, ini kita akan membuat dinding, pilih layar dinding, lalu tekan perintah REC pada keyboard, tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini, lalu klik di sini, lalu tekan Enter lagi. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik di sini. Lalu tekan Enter lagi, kita klik di sini, arahkan ke samping kiri, lalu klik di sini. Setelah itu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke atas, lalu kita klik di sini. Setelah itu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kiri, klik di sini, tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian atas, kita klik di sini. Setelah itu tekan Enter lagi, klik di sini, klik di sini, tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan kemari, dan kita klik ke sini. Setelah itu tekan Enter lagi, kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah, kita klik di sini, lalu tekan Enter lagi, kita klik di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini, klik di sini. Setelah itu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kiri, lalu klik di sini, lalu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini, tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini, tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan lagi, klik di sini. Nah, setelah itu tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan Enter. Ini kita buat garis di sini. Oke, seperti ini, lalu tekan Enter. Nah, setelah itu kita akan membuat pintu dan jendela. Karena dinding sudah selesai, pilih layar, pintu dan jendela. Kita buat pintu dan jendelanya terlebih dahulu. Eh, Tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan Enter. Klik di sembarang tempat misal di sini, lalu tarik ke sembarang arah misal seperti ini. Masukkan angka 5, lalu koma, lalu 15, lalu tekan Enter. Oke, setelah itu tekan L, Enter, klik di sini, tarik ke arah kanan, masukkan angka 75, lalu tekan Enter 2 kali, lalu klik ini, tekan CO untuk mengcopy, Enter, klik di sini, kita copy ini ke mari. Lalu tekan Enter, lalu garis ini kita hapus. Setelah itu tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan Enter, klik di sembarang tempat, seperti ini, lalu tarik ke sembarang arah seperti ini. Masukkan angka 3, lalu koma, masukkan angka 80, lalu tekan Enter. Setelah itu ini kita klik, lalu kita pindahkan, tekan M, Enter, klik di sini, kita tarik ke mari. Setelah itu tekan perintah ARC pada keyboard, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke mari, klik ke sini, dan klik di sini. Setelah itu ini ada garis lebih, kita klik ini, lalu klik ini, arahkan ke sini. Oke, sudah seperti ini, lalu tekan Escape. Setelah itu ini kita copy, seleksi, lalu CO, Enter. Kita copy ke sini.
lalu tekan escape. Setelah itu ini kita klik, lalu kita hapus, lalu ini kita seleksi kan MI pada keyboard, lalu tekan enter. Setelah itu klik di sini, arahkan ke mari, pastikan lurus seperti ini, lalu klik. Setelah itu klik atau pilih no. Setelah itu eh, kita akan membuat blok untuk pintu ini. Tekan perintah B pada keyboard, lalu tekan enter. Muncul kotak blok definition, klik di name ini, buat namanya menjadi pintu 1. Setelah itu klik pick point, klik di sini. Setelah itu klik select object, kita seleksi ini, lalu tekan enter, lalu klik OK. Setelah itu tekan lagi perintah B pada keyboard, lalu tekan enter. Ini di name-nya kita buat menjadi pintu 2, lalu klik pick point, klik di bagian tengahnya ini. Setelah itu klik select object, seleksi objek ini, lalu tekan enter, lalu klik OK. Setelah itu ini kita seleksi lagi seperti ini, tekan MI lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Kita cerminkan atau mirrorkan ke arah sini, tekan lurus seperti ini, lalu klik no. Lalu setelah itu kita seleksi lagi ini, tekan lagi MI, lalu tekan enter. Lalu ini klik di tengah ini, lalu kita putar ke arah ini seperti ini, pastikan ini juga lurus, lalu klik, lalu pilih no. Setelah itu kita copy seleksi ini dan copy, lalu kita taruh di sini, lalu enter, lalu setelah itu kita seleksi lagi, lalu tekan RO pada keyboard untuk merotasi, lalu tekan enter, klik di bagian tengahnya ini, masukkan angka 90, lalu tekan enter. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita akan membuat jendela. Tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sembarang tempat, lalu tarik ke sembarang arah seperti ini, masukkan angka 5,15, lalu tekan enter. Setelah itu kita tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan enter, lalu klik di sini, tarik ke arah kanan, pastikan lurus tarikannya, masukkan angka 30, lalu tekan enter 2 kali. Setelah itu ini kita select, klik, lalu copy, tekan CO, enter. Kita klik di sini, taruh ke bawah seperti ini, lalu tekan enter. Setelah itu ini kita klik, tekan CO, enter. Kita klik di sini dan kita copy di sini. Setelah itu tekan enter, setelah itu tekan L pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini di bagian tengahnya di midpoint, lalu arahkan ke samping kanan ke sini, lalu klik, lalu tekan enter. Setelah itu kita copy lagi ini, klik ini lalu tekan CO, enter. Klik di sini, ini kita copy kurang lebih di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu masukkan angka 3, tekan L, enter. Klik di sini, tarik ke kanan, masukkan angka 60, lalu tekan enter 2 kali. Lalu ini kita seleksi, kita copy, CO, enter. Klik di sini, taruh ke bawah, lalu tekan enter. Setelah itu eh, ini kita klik, kita copy ini CO, enter. Klik ini, kita copy ke sini, lalu tekan enter. Setelah itu tekan perintah L, enter. Klik di sini, arahkan ke kanan, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu eh, ini kita copy, kita seleksi ini seperti ini, lalu CO, enter. Klik di sini, kita copy, kita taruh ke mari. Klik di sini, lalu tekan enter. Oke, hasilnya sudah seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam blok, tekan B, enter. Ini di name-nya kita buat jendela 1. Lalu klik OK. Nah, kita pilih apa? Ini kita klik continue. Nah, ini saya ulangi, tekan B, enter. Lalu ini dipilih, diklik di sini, klik ini karena tadi sudah ada kita buat jendela 1, namanya klik jendela 1. Setelah itu klik pick point, klik di tengahnya ini. Setelah itu klik select object, lalu kita seleksi objeknya ini, tekan enter, klik OK. Klik redefine block. Oke, setelah itu eh, kita
tekan B lagi lalu tekan enter. Ini di name-nya kita buat jendela 2, lalu klik pick point, klik di bagian tengah ini di sini, lalu klik select object, seleksi objek yang ini, lalu tekan enter, lalu klik OK. Setelah itu ini kita copy, kita seleksi, kita copy ini, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu kita seleksi, kita rotasi sejauh 90 derajat, kan RO pada keyboard lalu tekan enter untuk merotasi, klik di sini kita rotasi ke seperti ini. Masukkan angka 90 lalu tekan enter. Nah, ini terlalu rapat, bisa kita pindahkan sedikit. Kita seleksi lalu tekan M, lalu klik di sini untuk memindahkannya. Kurang lebih segini. Oke, sudah selesai. Ini bisa kita geser sedikit ke sini. Oke, ini juga bisa kita pindahkan ke sini. Oke, sudah selesai kurang lebih seperti ini untuk pembuatan pintu dan jendelanya. Langkah selanjutnya kita akan menempatkan pintu dan jendela ini ke dalam denah rumah ini. Yang pertama ada pintu bagian depan ini. Karena ini kita klik lalu tekan CO, enter, kita copy, kita taruh di pintu bagian depan ini. Klik di sini. Setelah itu tekan enter, lalu ada pintu yang model seperti ini, kita klik ini, tekan CO, enter, kita klik di sini di bagian tengahnya. Lalu pintu ini kita taruh atau tempatkan di sini, klik di sini. Setelah itu tekan enter. Lalu ada pintu yang model seperti ini, kita klik ini, tekan CO, enter, klik di sini, kita taruh pintunya di bagian ini, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ada pintu model seperti ini, kita klik ini, tekan CO, enter, klik di sini, lalu pintu ini kita taruh di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ada pintu yang seperti ini, kita klik ini lalu tekan CO, enter. Kita klik di pintunya ini, kita copy ke mari. Kita taruh di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ada pintu yang seperti ini, klik di sini, tekan CO, enter. Klik di sini, kita taruh pintu yang model ini di sini. Klik di sini, lalu tekan enter. Nah, saya rasa ini untuk semua ruangan sudah kita taruh pintu. Selanjutnya kita akan menempatkan jendela. Ada jendela model seperti ini. Kita klik ini lalu tekan CO untuk mengcopy lalu tekan enter. Klik di sini lalu kita copy atau kita tempatkan di sini. Lalu di sini. Setelah itu jendela yang seperti ini juga bisa kita tempatkan di sini. Setelah itu tekan enter. Lalu ada jendela yang seperti ini. Kita copy dulu. Tekan CO, enter. Klik di sini. Lalu kita tempatkan di bagian ini. Setelah itu tekan enter. Lalu ada jendela yang seperti ini, kita klik tekan CO, enter, kita copy.
Klik di sini kita tempatkan yang pertama di bagian ini, lalu yang kedua di bagian ini, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ada jendela yang seperti ini. Kita klik ini, lalu kita copy, tekan CO, enter. Lalu kita klik di sini, kita tempatkan yang pertama di sini. Setelah itu jendela model seperti ini kita tempatkan juga di bagian ini. Lalu tekan enter. Ternyata jendela ini masih ada. Klik ini lalu CO, enter. Jendela ini juga kita tempatkan di bagian ini. Lalu tekan enter. Oke, saya rasa ini semua ruangan sudah kita buat atau kita tempatkan pintu dan jendela yang kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita akan memotong garis yang tidak perlu. Tekan perintah TR pada keyboard lalu tekan enter 2 kali. Uh, Klik di bagian garis yang ingin dipotong di sini, di sini, di sini. Setelah itu di sini, lalu di sini, lalu di sini juga tinggal diklik saja. Lalu klik di sini dan klik di sini. Setelah itu ada ruang terbuka di bagian ini. Kita tinggal klik ini dindingnya dan di sini. Setelah itu di sini juga ada. Kita kan enter terlebih dahulu. Ini kita kembali ke layar dinding, kita buat garis bantu. Di sini tekan L, enter. Klik di sini, klik di bagian ini, tekan enter. Lalu escape, ini kita klik garisnya, kita pindahkan, tekan M, enter. Kita pindahkan ini kita taruh di sini dulu. Nah, baru dari sini kita pindahkan, klik garisnya, tekan M, enter. Kita pindahkan dari sini sejauh 100 meter, pastikan garisnya lurus. Arahnya lurus, masukkan angka 100, lalu tekan enter. Oke, sudah seperti ini, lalu tekan TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Klik di sini untuk memotong ini dan klik di sini juga. Karena ini adalah ruang terbuka. Lalu tekan enter. Oke, saya rasa ini sudah selesai dalam kita memotong bagian yang tidak diperlukan. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat garis bantu untuk penempatan dimensi. Ini kita hapus dulu karena tidak terpakai lagi. Tekan delete untuk menghapus setelah menyeleksinya. Oke, setelah itu kita pilih layar garis bantu. Tekan perintah L pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian atas, masukkan angka 50, lalu tekan enter 2 kali. Tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kiri, masukkan angka 50, lalu tekan enter 2 kali. Lalu untuk sudut lainnya sama juga, kita buat garis yang sama seperti tadi.
Setelah itu ini kita pindahkan kemari, kita tarik, pastikan garis lurus seperti ini, lalu ini disesuaikan dengan ini, klik di sini. Setelah itu ini kita seleksi lalu copy, tekan CO, enter, klik di sini, taruh di sini. Lalu tekan enter, setelah itu kita copy lagi yang ini, seleksi, CO, enter, klik di sini, taruh copy kemari, klik di sini, lalu klik juga di sini, di sini. Kalau sudah tekan enter, setelah itu ini seleksi, tekan CO, enter, kita klik ini, lalu ini kita copy kemari, kita taruh di sini, pastikan ini lurus, klik di sini, lalu klik di sini. Setelah itu klik juga di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ini kita seleksi, tekan CO, enter, kita copy ini, klik di sini, kita copy di sini, lalu kita klik atau copy di sini, lalu di sini juga, lalu di sini. Setelah itu tekan enter. Oke. Oh, di sini sudah ada, ini tidak perlu lagi garis. Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu kita bisa membuat dimensi. Pilih layar dimensi. Tapi sebelum membuat dimensi, kita harus mengatur settingan dimensinya terlebih dahulu. Tekan perintah D pada keyboard, lalu tekan Enter. Lalu klik New. Di sini untuk New Style Name kita buat menjadi skala 100. Setelah itu Start with ISO 0, ISO strip 25. Lalu klik Continue. Lihat di tab Line. Untuk dimension lainnya, ini saya pilih menjadi warna biru muda atau cian seperti ini. Lalu untuk extension lainnya saya buat menjadi warna yellow seperti ini. Setelah itu untuk extend beyond dim lainnya saya buat menjadi 20 dan offset from originnya juga saya buat menjadi 20. Lalu kita ke tab simbol and arrow. Untuk arrowhead firstnya saya pilih architectural tick. Setelah itu untuk arrow size-nya ini saya buat menjadi 8. Setelah itu kita ke tab text. Untuk tab di tab text-nya ini di text style di sini ada kotak kecil. Di sini kita klik dulu ini, muncul kotak text style, lalu ini kita klik new. Lalu ini new text style-nya kita beri nama skala 100 juga yang sama dengan skala dimensi tadi. Lalu klik OK. Setelah itu untuk font name-nya saya klik dan saya ganti menjadi jenis font romantik. Klik ini lalu untuk height-nya saya buat menjadi 22,5. Di sini saya mengetikkan 22.5 karena koma di AutoCAD itu adalah titik. Setelah itu klik apply, lalu close. Setelah itu di text style-nya ini di standar kita klik, kita ganti menjadi skala 100 yaitu text style yang kita buat tadi. Lalu untuk text color-nya kita klik, kita ganti menjadi warna oranye muda, klik select color, lalu pilih warna yang ini, warna nomor 31, lalu klik OK. Setelah itu untuk text placement vertikalnya ini saya ganti, saya klik di above, saya ganti menjadi centered. Lalu untuk offset from dim lainnya saya ganti juga menjadi 8 seperti ini. Lalu klik OK. Setelah itu close. Lalu cek di annotation ini, klik annotation. Pastikan ini sudah
skala 100 untuk tekstil maupun dimension stylenya. Kalau belum, silahkan diganti, diklik di sini, dan ini dipilih yang skala 100 sesuai settingan yang kita buat tadi, baik di skalanya maupun dimensi stylenya. Setelah itu, pastikan layar sudah di layar dimensi, lalu tekan perintah key dim pada keyboard, lalu tekan enter. Kita seleksi garis bantu yang kita buat tadi, yaitu ini kita seleksi seperti ini, lalu tekan enter, tarik ke atas, pastikan panjangnya sama dengan panjang garis bantu ini, kurang lebih sepanjang ini, lalu klik seperti ini. Lalu tekan enter lagi, kita seleksi yang bagian bawah, garis bantunya ini, klik seleksi seperti ini, lalu klik, lalu tekan enter, lalu tarik ke arah bawah, pastikan panjang garis juga sepanjang garis bantu ini, klik di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu, tekan enter lagi, kita seleksi bagian samping ini, garis bantu bagian samping kanan, seleksi seperti ini, lalu tekan enter. Tarik garis sepanjang garis bantu juga kurang lebih sepanjang ini seperti ini, lalu tekan enter lagi. Kita seleksi ini, lalu tekan enter, tarik garis ke samping kiri seperti ini, kurang lebih sepanjang garis bantunya juga, bisa sepanjang ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa kita lihat ini jaraknya, ini 200 sama dengan 2 meter, dan 150 ini sama dengan 1,5 meter. Begitu juga untuk bagian lainnya. Oke, ini sepertinya ada yang salah satu garis tertinggal, seharusnya ini kita copy, CO, enter, ini kita klik di sini, kita pastikan sejajar ini, klik di sini, lalu tekan escape. Oke, ini kita taruh ke sini. Ini kita hapus dulu, seleksi lalu delete. Kita buat ulang garisnya. Tekan key dim pada keyboard, lalu tekan enter. Kita seleksi yang ini, lalu klik, lalu tekan enter. Tarik garis seperti ini, kurang lebih sepanjang ini. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan memberi dimensi secara keseluruhan. Tekan perintah DIM pada keyboard. Tekan enter. Klik di sini. Arahkan ke bagian atas. Klik di sini. Arahkan ke samping. Kurang lebih di sini misalnya. Klik di sini. Lalu klik lagi di sini. Arahkan ke samping kanan. Klik di sini. Arahkan ke atas. Lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter. Oke, ini adalah panjang keseluruhannya. Setelah itu kita akan memberi teks. Kita pilih layar teks. Tetapi sebelum memilih layar teks, layar garis bantu kita nonaktifkan karena sudah tidak terpakai. Lalu pilih layar teks seperti ini. Lalu ini akan kita beri teks. Tekan T pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini. Arahkan kemari dan klik di sini. Lalu ini kita tulis seperti ini teks. Lalu kita seleksi. Ini kita arahkan ke center atau ke tengah teksnya. Lalu klik di luar kotaknya. Kalau teksnya kurang ke tengah, bisa kita geser. Klik teksnya, tekan M, enter. Kita geser, misalnya ke bawah sedikit. Seperti ini. Setelah itu teks ini bisa kita copy. Klik teksnya, lalu tekan CO. Tekan enter. Klik di teksnya. Kita copy di sini. Di sini. Lalu di sini, lalu di sini, lalu di sini,
di sini dan di sini juga. Lalu tekan enter. Setelah itu kita ganti, tekan, kita ubah teksnya, tekan ED, lalu tekan enter untuk mengedit teks. Lalu klik di teks yang ingin diedit, lalu kita seleksi seperti ini. Lalu ini tinggal kita ganti namanya, ketik teras. Lalu klik di luar kotak, lalu klik lagi, seleksi ini. Nah, lalu ini adalah kita ganti ketik kamar 1. Lalu klik di luar kotaknya. Ini tinggal kita klik di sini, seleksi, lalu ketik ruang tamu. Klik di luar kotaknya, lalu ini tinggal kita klik di sini, lalu kita seleksi garisnya, ketik ruang keluarga. Lalu klik di luar kotaknya, setelah itu kita klik yang ini di sini, kita seleksi, ini adalah kamar 3, kamar tidur yang kedua. Lalu klik di luar kotaknya, kita klik lagi di sini, seleksi, ini adalah musola. Klik di luar kotaknya, lalu kita klik di sini, ini adalah dapur. Klik di luar kotaknya, lalu kita klik di sini, ini kita seleksi, ini kita ganti, kita ketik, jadi kamar 3. Lalu klik di luar kotaknya, klik di teks yang ini lagi, kita seleksi teksnya, lalu ini kita ganti namanya menjadi kamar mandi atau WC, kita singkat saja KM garis miring WC. Lalu klik di luar kotaknya, lalu tekan enter. Oke, sudah seperti ini. Kita sudah selesai memberi teksnya juga. Dan ini sudah selesai. Setelah itu kita akan mereview secara singkat. Oke, bisa dilihat ini adalah denah rumah ukuran 7 kali 12 dengan lebar 7, panjang 12. Di sini tertulis 700 untuk lebarnya dan panjangnya 1200 karena di sini saya memakai skala 1:100 untuk denah rumah ini. Jadi artinya 700 ini 7 meter dan 1200 ini adalah 12 meter. Oke, kita review. Yang pertama di bagian depan ada teras seperti ini dengan ukuran 3,5 kali 1,75. Lalu ada kamar tidur yang pertama dengan ukuran 3,5 kali 2,75. Lalu ada ruang tamu dengan ukuran 3,5 kali 3. Lalu ada ruang keluarga dengan ukuran 3,5 kali 3,75. Lalu ada kamar tidur yang kedua dengan ukuran 3,5 kali 2,75. Lalu ada musola di sini dengan ukuran 1,5 kali 1,5. Lalu di sini ada dapur dengan ukuran 3,5 kali 4,5. Lalu di sini ada kamar yang ketiga dengan ukuran 3,5 kali 3. Ada kamar 3 di sini dengan ukuran 3,5 kali 3. Lalu ada kamar mandi atau WC dengan ukuran 2 kali 1,5. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.